Dap San Sabtup, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus, Minggu Paskah B 31 Maret 2024. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda hari Minggu Paskah ini dari Kisah Para Rasul, Mazmur, Surat Paulus kepada umat Kolose, dan Injil Kabar Gembira Yohanes. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur? Yahweh artinya Dia yang hidup, tidak ada awal mulanya dan tidak ada akhirnya. Yahweh Allah Israel itu hidup bersama umatnya. Ternyata umat membuang Allah seperti membuang batu yang tidak berguna. Tetapi Allah yang hidup itu bahkan membuat umatnya hidup kembali sesudah umat membuat diri mati dalam dosa dan kejahatan. Tangan kanan Tuhan artinya tangan yang paling kuat, yaitu Allah yang Maha Kuasa itu hidup dan memberi hidup sehingga tidak ada kematian, melainkan hidup karena kasih setia Tuhan itu tetap ada selama-lamanya. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil Kabar Gembira Yohanes. Yesus datang dari Bapa dan hidup bersama manusia, membawa Injil Kabar Gembira, melakukan semua kebaikan, dan yang paling besar adalah Yesus menyerahkan diri sampai mati di kayu salib. 3 hari sesudah Yesus mati di salib, pada hari Minggu pagi, Maria Magdalena sepertinya sendiri pergi ke kubur, tetapi kemudian cerita bahwa bersama teman-teman lain melihat kubur Yesus sudah kosong. Maria cerita kepada Petrus dan murid lain yang Yesus kasih. Keduanya ke kubur, tetapi murid yang dikasih itu lari lebih cepat. Melihat kubur kosong, semua begitu teratur. Kain yang membungkus tubuh Yesus yang mati dan kain lain tergulung, teratur baik, sehingga tidak mungkin ada orang yang mencuri tubuh Yesus. Kemudian Petrus datang lalu masuk ke dalam kubur dan melihat semua yang teratur itu. Tetapi hanya satu orang, yaitu murid yang dikasihi itu percaya akan kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus bangkit, hidup kembali dari orang mati. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil Kabar Gembira Yohanes, dihidupi dalam Kisah Para Rasul. Petrus yang mulanya kurang bersemangat itu sesudah Roh Kudus turun menjadi sangat bersemangat menyampaikan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus bangkit. Petrus bahkan sampai kepada Kornelius dan keluarganya yang bukan orang Yahudi melainkan orang Roma. Dengan itu berita tentang Yesus yang bangkit sudah sampai ke semakin banyak orang dan bangsa. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil Kabar Gembira Yohanes, dihidupi dalam Kisah Para Rasul, dilanjutkan Paulus bersama umat Kolose. Yesus sudah turun dari Bapa, hidup bersama manusia, mati di salib, bangkit lalu naik kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, berkuasa penuh dan hidup selamanya. Maka umat Kristen diajak untuk hidup di dunia ini, tetapi terus mencari tempat Yesus berkuasa, sebab hidup orang Kristen itu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Dengan demikian semua orang bangkit dan masuk ke dalam kemuliaan bersama Kristus. Allah memberi kita santapan sabda. Allah yang hidup itu dan Kristus yang bangkit sesudah menderita dan mati di salib itu membuat kita semua hidup kembali. Kita yang membuang diri sebagai batu-batu yang mati itu, Allah buat hidup kembali. Kita menyaksikan kubur kosong dan kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit, sudah hidup kembali. Maka kita hendaknya menjadi seperti murid yang dikasihi itu, yang beriman karena kita menaruh seluruh keamanan diri kita pada Yesus yang mati dan bangkit. Kita mati bersama Kristus di dalam dosa-dosa kita, supaya kita hidup selamanya bersama Kristus di dalam Allah. Yesus memberikan santapan tubuh darah Yesus. Kita sudah menjalani masa prapaskah selama 40 hari.
Kita sudah merayakan Minggu Palem menerima Yesus masuk kota Yerusalem. Kita merayakan perjamuan malam terakhir. Kita mengikuti Yesus yang menderita sampai mati. Lalu kita merayakan malam kebangkitan Kristus. Dan kita merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Allah yang hidup itu memberikan kita hidup. Kita mengalami kebangkitan Yesus dan memberi diri kita supaya Yesus bangkitkan. Yesus buat kita semua hidup kembali. Yesus membuat kita bersatu dengan Yesus yang bangkit. Yesus membuat hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, sehingga kita tetap hidup dalam kebangkitan, dalam hidup abadi, karena kita mengalami kasih setia Tuhan yang abadi. Yahweh, Dia yang hidup itu, menerima kita untuk hidup bersama Allah selama-lamanya. Umat Allah dalam Kristus, demikian.